Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulsi Dianti dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perilaku individu pada mata kuliah perilaku organisasi. Dalam dasar-dasar perilaku individu, ada empat kategori yang akan dibahas. Yang pertama itu karakteristik biografik, yang kedua kemampuan kerja, yang ketiga kepribadian, dan yang terakhir adalah proses belajar. Yang pertama adalah karakteristik biografi. Karakteristik biografi ini dapat diperoleh melalui berkas personalia seseorang atau bisa dilihat melalui CV seseorang, seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, atau masa kerjanya berapa. Yang pertama, usia. Dalam suatu pekerjaan, usia juga akan mempengaruhi suatu produktivitas. Nah, dapat dilihat bahwa keyakinan bahwa makin tuanya seseorang produktivitasnya itu makin merosot itu tidak terlalu terbukti. Ada kalanya di mana yang tua itu memiliki semangat kerja yang lebih daripada yang muda. Yang kedua, karyawan yang tua itu mempunyai tingkat kemangkiran yang dapat dihindari, yang lebih rendah dari karyawan yang muda. Yang ketiga, makin tua semakin kecil kemungkinan berhenti di pekerjaan. Alasannya yaitu karena semakin terbatasnya pekerjaan yang alternatif diakibatkan oleh usia yang semakin renta, kemudian masa kerja yang lebih panjang, berdampak pada tingkat imbalan yang lebih baik. Yang terakhir, bertambahnya usia, kepuasan meningkat untuk karyawan yang profesional, dan di antara non-profesional itu merosot selama setengah bayar, dan naik lagi pada tahun-tahun yang lebih belakangan. Yang kedua dari karakteristik biografi itu adalah jenis kelamin. Di dunia pekerjaan tidak ada bedanya antara produktivitas laki-laki dan perempuan. Wanita kadang-kala memiliki tingkat kemangkiran dan keluarnya karyawan lebih tinggi daripada pria. Tidak ada bukti yang menyatakan jenis kelamin karyawan itu mempengaruhi kepuasan kerja. Ada kalanya perempuan itu lebih teliti, lebih cermat daripada laki-laki, sehingga akan meningkatkan kinerja yang akan dihasilkan nantinya. Yang ketiga yaitu status kawin dan jumlah tanggungan. Status kawin itu tidak berefek pada produktivitas. Karyawan yang telah menikah itu lebih sedikit absennya dan mengalami pergantian lebih rendah dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan sekerja mereka yang bujangan. Hal ini dikarenakan karena yang sudah menikah itu mungkin memiliki anak dan istri yang akan dipertanggungjawabkan, sehingga memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi. Yang keempat adalah masa kerja. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa orang yang lebih lama bekerja pada suatu pekerjaan itu lebih produktif daripada mereka yang seniornya lebih rendah. Artinya antara yang senior dengan yang junior itu bisa jadi akan memiliki kemampuan kerja yang sama, atau bahkan mungkin junior itu lebih memiliki tingkat kemampuan kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya, dasar-dasar dari perilaku individu yaitu kemampuan kerja, yaitu yang mana kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam satu pekerjaan. Yang kedua itu kemampuan individu tersusun dalam dua perangkat faktor, yaitu yang pertama kemampuan intelektual, yaitu berupa kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental seperti kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran, dan visualisasi ataupun ingatan. Yang kedua yaitu kemampuan fisik, kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Kemampuan kerja itu akan menentukan bagaimana kinerja karyawan nantinya. Karena ketika seseorang bekerja sesuai dengan kemampuannya, maka ia akan lebih memahami apa itu pekerjaannya, dan nanti akan menimbulkan tingkat kinerja yang lebih baik di akhir jabatannya. Selanjutnya, dasar-dasar dari perilaku individu yaitu kepribadian. Kepribadian ini merupakan sesuatu dalam diri seseorang yang memberi arah kepada seorang itu bertingkah laku yang mereka kerjakan.
Ada faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Yang pertama, keturunan. Ini kepribadian yang dibawa sejak lahir, itu berupa bawaan baik fisik maupun mental, yang nantinya akan mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran kita. Yang kedua itu lingkungan. Jadi kepribadian itu dibentuk oleh lingkungan seperti budaya, norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok sosial, atau masyarakat. Nah, lingkungan ini bisa membentuk kepribadian. Misalnya ada suatu norma. Suatu norma ini nanti akan mengatur bagaimana kita bersikap baik atau tidak baik, atau boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan. Yang ketiga, yang membentuk kepribadian yaitu situasi. Kepribadian seseorang itu bisa berubah akibat perubahan situasi. Artinya kepribadian bisa direkayasa atau dirubah dan berubah, misalnya dengan proses pendidikan dan belajar. Yang terakhir dari dasar-dasar perilaku individu adalah proses belajar. Nah, di mana proses belajar ini adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar, karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati. Proses belajar ini hanya dapat diamati jika perubahan perilaku seseorang itu berbeda dari sebelumnya. Jadi proses belajar itu tidak dapat dilihat secara nyata, namun dapat dilihat bila seseorang itu merubah tingkah lakunya dari yang sebelumnya ke sesudahnya. Ada perubahan atau perbedaan tingkah laku, maka di sanalah terdapat proses belajar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.